warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Dwi Sihonor Harjo SEMM selaku Ketua Tim Promotor dan Bapak Dr. Lukman Hakim SEMM selaku anggota tim Kopromotor serta selaku tim penguji yang telah memberikan dukungan dan arahannya selama proses pengerjaan hasil penelitian disertasi ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tim penguji yang telah memberikan waktunya untuk menguji saya dalam seminar hasil penelitian disertasi. Perkenalkan, saya dengan Mariati Rahayu, mahasiswi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Persada Indonesia YAI dengan NIM 2366390009 akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Determinan Manajemen Laba serta implikasinya terhadap nilai perusahaan. Studi empirik perusahaan manufaktur, industri konsumsi makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan latar belakang penelitian, izinkan saya menampilkan notulen dari revisi proposal disertasi saya sebelumnya, ringkasan revisi perbaikan dari tim penguji pada sidang proposal disertasi, yaitu satu, Bapak Dr. Lukman Hakim yang menyarankan untuk memperbaiki latar belakang dan sudah diperbaiki pada halaman 1-23. Kemudian untuk memperbaiki contoh yang dikaitkan dengan kebijakan akuntansi pada manajemen laba sudah diperbaiki di halaman 72. Yang ketiga, untuk menambahkan rancangan analisis gambar segitiga uji langsung dan tidak langsung sudah ditambahkan di halaman 185. Untuk Bapak Dr. Ilizen menyarankan untuk masalah penelitian yang perlu dijabarkan yang lebih banyak, sudah ditambahkan identifikasi masalah yang sesuai dengan masalah penelitian di halaman 23. Kemudian kedua, menjelaskan substansi dari masing-masing teori yang sudah ditambahkan di halaman 34. Selanjutnya, yang ketiga yaitu merubah penampilan menjadi portrait, di mana sudah diperbaiki tampilan daftar penelitian terdahulu di halaman 97. Keempat, menambahkan rumus dalam rancangan analisis uji langsung dan tidak langsung. Sudah ditambahkan rumus rancangan analisis uji langsung dan tidak langsung di halaman 186. Dari Profesor Dr. Dwi Sihonor Harjo, satu, menambahkan kondisi perusahaan manufaktur pada periode penelitian, bukan hanya di tahun 2021. Sudah diperbaiki kondisi perusahaan manufaktur pada periode penelitian mulai dari halaman 1 sampai halaman 3. Yang kedua, memperbaiki keterkaitan kata antar paragraf di latar belakang dimulai dari halaman 3 sampai 19. Sudah diperbaiki keterkaitan kata antar paragraf tersebut di halaman 3 sampai 18. Nomor 3, melakukan koreksi terhadap penulisan angka yang typo pada penjelasan gambar 11. Sudah dikoreksi penulisan angka typo pada penjelasan gambar 11 mulai halaman 19 sampai halaman 22. Keempat, mengganti atau menambahkan poin pada identifikasi masalah yang hanya dikaitkan kepada permasalahan, yaitu nilai perusahaan. Sudah diperbaiki dan ditambahkan identifikasi masalahnya di halaman 23 sampai 26. 5, menambahkan bunyi atau tulisan dari teori yang dikemukakan dari para ahli sesuai referensinya seperti pada signaling theory, trade-off theory, dan lain-lain. Sudah ditambahkan teori yang sudah dikemukakan para ahli mulai dari halaman 34, kemudian halaman 39, halaman 42, 44, 45, dan halaman 53. Nomor 6, perbaiki keterangan pada subbab motivasi manajemen laba. Sudah diperbaiki di halaman 72 sampai 73. Ketujuh, menambahkan perhitungan manajemen laba yang digunakan dalam penelitian. Sudah ditambahkan perhitungan manajemen laba yang digunakan dalam penelitian di halaman 79. Terakhir, menurut Profesor Dr. Akadim SE AKMM, 1, mengganti contoh kasus mengenai pengakuan akrual pada materi manajemen laba di halaman 67.
Sudah diperbaiki contoh yang dikaitkan dengan kebijakan akuntansi tersebut di halaman 72 sampai 73. Nomor dua, memastikan kembali mengenai perhitungan manajemen laba dan nilai perusahaan. Sudah dipastikan kembali perhitungan manajemen laba dan nilai perusahaan pada lampiran. Adapun latar belakang dari penelitian di mana manajer keuangan berfokus untuk menaikkan nilai perusahaan, yaitu dengan menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Karena dengan nilai perusahaan yang tinggi dapat menarik pihak investor dan kreditor. Selain itu, nilai keuangan yang tinggi dianggap adalah kemakmuran dari para pemegang saham. Menurut Latifah dan Vitasari menyatakan bahwa manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan atau yang dipilih oleh manajemen agar laporan keuangan yang disajikan kelihatan indah di mata para penggunanya. Hal tersebut dilakukan untuk menaikkan nilai perusahaan. Terbukti dari temuan Riswandi dan Priyanto menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, berbeda dengan Sinatras yang menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dunia usaha profitabilitas yang tinggi merupakan pertanda potensi masa depan yang positif, terbukti dengan hasil penelitian dilakukan oleh Pasaribu, Hasanuddin, dan Al-Hamid yang menyatakan bahwa profitabilitas atau kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai bisnis. Kepemilikan institusional yang besar dianggap merupakan kendali yang besar, dan semakin besar pula kepercayaan investor terhadap suatu perusahaan. Seperti yang dituliskan oleh peneliti Asnawi dan Tubagus yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Perusahaan yang dapat memanfaatkan utang modal dengan baik dan maksimal di masa depan akan dipandang sebagai perusahaan yang memiliki prospek yang baik, seperti yang penelitian dilakukan oleh Wibisono dan Taufik yang menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Murjani dan Adianto menuliskan bahwa kenaikan inflasi akan berdampak negatif terhadap dunia usaha karena akan menghambat pertumbuhan real, menghambat investasi, dan yang terparah adalah memaksa dunia usaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atas pekerjanya. Selain tersebut, kenaikan terjadinya inflasi juga dapat mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat yang pasti akan berdampak pada penurunan keuntungan perusahaan. Dan ketika laba perusahaan menurun, akan direspon oleh investor dengan turunnya harga saham yang pasti akan berdampak pada turunnya nilai perusahaan. Berikut disajikan grafik dari rata-rata variabel penelitian pada perusahaan konsumsi industri makanan dan minuman periode 2019 sampai dengan 2023. Profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on asset mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai tahun 2022, walaupun dari tahun 2023 mengalami sedikit penurunan. Kemudian kepemilikan institusional juga mengalami kenaikan dari 2019 sampai 2021, namun mengalami sedikit penurunan di tahun 2022 dan 2023. Struktur modal yang diproyeksikan dengan debt to equity ratio mengalami fluktuasi pada periode penelitian. Hal ini menandakan bahwa terjadinya variasi komposisi penggunaan atau pendanaan antara utang dan ekuitas. Inflasi dan kurs mengalami nilai yang fluktuatif pada periode penelitian. Manajemen laba memiliki nilai terendah di tahun 2020 dan memiliki nilai tertinggi di tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa terjadinya aktivitas manajemen laba pada periode tersebut. Nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan Tobin Skew mengalami kenaikan selama periode penelitian. Hal ini menandakan bahwa persepsi pasar terhadap nilai perusahaan meningkat. Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu satu, adanya penurunan profit atau laba perusahaan akan mengakibatkan manajemen berpikir untuk melakukan manajemen laba. Kedua, perusahaan dengan perolehan laba yang kecil akan mengakibatkan laba per sahamnya juga kecil sehingga investor tidak tertarik untuk menanamkan modal. Ketiga, keberadaan kepemilikan institusional cenderung membuat manajer terlibat dalam tindakan manipulasi laba karena terikat untuk memenuhi target laba dari investor. Keempat, ketidakefektifan kepemilikan institusional dalam mengawasi kegiatan operasional perusahaan
mengakibatkan kerja perusahaan tidak efisien dan berimbas pada persepsi investor yang akan mendadamkan dananya. Kelima, besar kepemilikan saham oleh manajer dapat mengakibatkan pihak manajer bersifat oportunistik karena dianggap mementingkan kepentingannya sendiri dibanding kepentingan nilai perusahaan. Keenam, ketidakseimbangan dan pengaturan komposisi utang dan ekuitas akan memengaruhi kebijakan manajemen dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga dapat mendorong terjadinya praktik manajemen laba. Manajemen dianggap kredibel jika dapat memanfaatkan utang dan modal dengan baik dan maksimal. Namun sebaliknya, jika berada di atas target maksimal, maka penambahan utang akan mengurangi nilai perusahaan. Kedelapan, acuan bagi investor untuk melakukan investasi adalah BI rate, maka ketika suku bunga naik akan mengakibatkan harga saham turun dan nilai perusahaan juga menurun. 9, tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan lesunya dunia usaha dan disinyalir para investor juga akan lesu dalam investasi dalam pasar modal. Ke-10, ketika inflasi berdampak negatif terhadap dunia usaha, maka dunia usaha cenderung dapat melakukan manajemen laba. Ke-11, nilai rupiah yang terdepresiasi berakibat pada kenaikan biaya produksi, yang pasti akan berdampak pada kenaikan biaya yang akhirnya akan menurunkan laba perusahaan. Hal ini bisa membuat para manajer melakukan manajemen laba agar laba yang diperoleh perusahaan terlihat baik dan stabil. Ke-12, perusahaan besar cenderung mendapatkan perhatian lebih dari investor dan regulator, serta masyarakat, sehingga diasumsikan akan lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen laba. Namun di sisi lain, perusahaan besar juga memiliki lebih banyak sumber daya dan fleksibilitas untuk melakukan manajemen laba. Ke-13, ada tantangan dari pemasok impor dalam menentukan harga jual di dalam negeri bisa berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, yang akan berdampak pada penurunan keuntungan perusahaan dan akhirnya berdampak pada nilai perusahaan. 14, tindakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan di jangka pendek, namun dapat menurunkan perusahaan di masa yang akan datang. 15, perkembangan teknologi yang menuntut keinovasian mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik manajemen laba untuk meningkatkan performa mereka di pasar. 16, fluktuasi kurs dapat memengaruhi pendapatan dan biaya perusahaan yang tergantung pada perdagangan internasional. Ketika terjadi ketidakstabilan ekonomi, hal ini dapat memengaruhi nilai perusahaan. Adapun batasan masalah yaitu variabel yang diteliti melibatkan 5 variabel eksogen, yaitu 1, profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on asset, kedua, kepemilikan institusional, ketiga, struktur modal yang diproyeksikan dengan debt to equity ratio, keempat, inflasi, kelima, perubahan nilai tukar. Sedangkan untuk variabel endogen, yaitu nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan Tobin skew, serta melibatkan satu variabel mediasi atau variabel intervening, yaitu manajemen laba, di mana data yang digunakan adalah perusahaan manufaktur subsektor industri makanan dan minuman terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023. Adapun rumusan masalah dan penelitian ini adalah 1, apakah profitabilitas memengaruhi manajemen laba? Kedua, apakah kepemilikan institusional memengaruhi manajemen laba? Ketiga, apakah struktur modal memengaruhi manajemen laba? Keempat, apakah inflasi memengaruhi manajemen laba? Kelima, apakah perubahan nilai tukar memengaruhi manajemen laba? Keenam, apakah profitabilitas, kepemilikan institusional, struktur modal, inflasi, dan perubahan nilai tukar memengaruhi manajemen laba secara bersama-sama? Ketujuh, apakah profitabilitas memengaruhi nilai perusahaan? Kedelapan, apakah kepemilikan sesional memengaruhi nilai perusahaan? Kesembilan, apakah struktur modal memengaruhi nilai perusahaan? 10, apakah inflasi memengaruhi nilai perusahaan? Ke-11, apakah perubahan nilai tukar memengaruhi nilai perusahaan? Ke-12, apakah manajemen laba memengaruhi nilai perusahaan? Ke-13, apakah profitabilitas, kepemilikan institusional, struktur modal, inflasi, perubahan nilai tukar, dan manajemen laba secara bersama-sama memengaruhi nilai perusahaan? Adapun tujuan penelitian yaitu 1, untuk menganalisis dan membuktikan apakah profitabilitas memengaruhi manajemen laba. Kedua, untuk menganalisis dan membuktikan apakah kepemilikan institusional memengaruhi manajemen laba.
Ketiga, untuk menganalisis dan membuktikan apakah struktur modal memengaruhi manajemen laba. Keempat, untuk menganalisis dan membuktikan apakah inflasi memengaruhi manajemen laba. Kelima, untuk menganalisis dan membuktikan apakah perubahan nilai tukar memengaruhi manajemen laba. Keenam, untuk menganalisis dan membuktikan apakah profitabilitas, kepemilikan institusional, struktur modal, inflasi, dan perubahan nilai tukar memengaruhi manajemen laba secara bersama-sama. Ketujuh, untuk menganalisis dan membuktikan apakah profitabilitas memengaruhi nilai perusahaan. Kedelapan, untuk menganalisis dan membuktikan apakah kepemilikan institusional memengaruhi nilai perusahaan. Kesembilan, untuk menganalisis dan membuktikan apakah struktur modal memengaruhi nilai perusahaan. Kesepuluh, untuk menganalisis dan membuktikan apakah inflasi memengaruhi nilai perusahaan. Ke-11, untuk menganalisis dan membuktikan apakah perubahan nilai tukar memengaruhi nilai perusahaan. Ke-12, untuk menganalisis dan membuktikan apakah manajemen laba memengaruhi nilai perusahaan. Yang ke-13, yaitu untuk menganalisis dan membuktikan apakah profitabilitas, kepemilikan institusional, struktur modal, inflasi, perubahan nilai tukar, dan manajemen laba secara bersama-sama memengaruhi nilai perusahaan. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari grand theory dan applied theory. Untuk grand theory yang digunakan satu adalah theory of firm, di mana tujuan dari didirikannya suatu perusahaan yaitu satu, memperoleh profit, dua, kesejahteraan pemegang saham, ketiga, return on investment. Agensi teori yang diperkenalkan oleh James C. Making tahun 1976 dalam Journal of Financial Economy yang menyatakan bahwa agensi teori merupakan suatu kontrak kerjasama yang dilakukan pihak prinsipal kepada pihak agen untuk melakukan suatu tugas atau menjalankan kegiatan tertentu di mana pihak prinsipal memberikan wewenang penuh kepada agen dalam pengambilan keputusan. Ketiga, signaling theory yang diperkenalkan oleh Spence tahun 73 dalam artikel Job Market Signaling. Teori tersebut dipergunakan dalam berbagai konteks, termasuk hubungan antara perusahaan dan pihak eksternal. Keempat, trade-off theory yang dikemukakan oleh Modigliani and Miller tahun 1963, di mana dalam teori ini memasukkan isu keagenan, biaya pajak, dan kesulitan finansial atau kesulitan keuangan perusahaan. Kelima, laporan keuangan seperti yang dituliskan oleh Tian dalam bukunya bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan dan pengistisaran suatu transaksi ekonomi bisnis. Keenam, teori positif accounting yang diperkenalkan oleh Watts Zimmerman tahun 1978. Dalam teori ini tidak lagi mengatakan mengapa kebijakan akuntansi dilakukan, tapi lebih kepada mengapa pihak-pihak tertentu melakukan kebijakan akuntansi tertentu dan bagaimana keputusan tersebut dipengaruhi oleh keputusan atau kepentingan pribadi, dipengaruhi oleh hubungan antara perusahaan dan pihak luar. Untuk apply teori yang dipergunakan adalah nilai perusahaan, kedua mengenai manajemen laba, ketiga profitabilitas, keempat kepemilikan institusional, kelima struktur modal, keenam inflasi, dan terakhir dengan nilai kurs. Berikut adalah kerangka pemikiran hipotesis dari penelitian, di mana hipotesis pertama terdapat pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba. Hipotesis kedua terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. Hipotesis ketiga terdapat pengaruh struktur modal terhadap manajemen laba. Hipotesis keempat terdapat pengaruh inflasi terhadap manajemen laba. Hipotesis kelima terdapat pengaruh perubahan nilai tukar terhadap manajemen laba. Hipotesis keenam terdapat pengaruh profitabilitas, kepemilikan institusional, struktur modal, inflasi, dan perubahan nilai tukar secara bersama-sama terhadap manajemen laba. Hipotesis ketujuh terdapat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ke-8 terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ke-9 terdapat pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ke-10 terdapat pengaruh inflasi terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ke-11 terdapat pengaruh perubahan nilai tukar terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ke-12 terdapat pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan.
Hipotesis 13, terdapat pengaruh profitabilitas kepemilikan institusional, struktur modal, inflasi, perubahan nilai tukar, dan manajemen laba terhadap nilai perusahaan secara bersama-sama. Adapun metode penelitian yaitu digunakannya 95 perusahaan manufaktur industri konsumsi makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2023 dengan teknik pervasive sampling diperolehlah 26 sampel perusahaan dengan data pengamatan selama 5 tahun sehingga diperoleh 130 data pengamatan. Untuk pengolahan data digunakan software IFIS 12, dilakukan uji asumsi klasik, regresi data panel, uji T, uji F, coefficient determinasi, dan Sobel test sebagai uji mediator. Variabel konseptual dan operasional untuk semua skala digunakan rasio, di mana untuk profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on asset dapat dirumuskan dengan earning after tax dibagi total aset. Kepemilikan institusional dirumuskan dengan total institutional ownership dibagi number of shares outstanding. Struktur modal yang diproyeksikan dengan debt to equity ratio dirumuskan dengan total hutang dibagi dengan total ekuitas. Inflasi dihitung dengan indeks harga konsumen yang dirumuskan dengan indeks harga konsumen tahun berjalan dikurangi indeks harga konsumen tahun sebelumnya dibagi dengan indeks harga konsumen tahun sebelumnya. Untuk perubahan nilai tukar dihitung dari nilai kurs tahun berjalan dikurangi dengan kurs tahun sebelumnya dibagi dengan kurs tahun sebelumnya. Manajemen laba dihitung menggunakan discretionary accrual, yaitu total accrual dibagi dengan total aset tahun sebelumnya, dikurangi dengan non-discretionary accrual. Terakhir, untuk nilai perusahaan digunakan proxy Taubinsky yang dirumuskan dengan nilai pasar ekuitas ditambah utang dibagi dengan total aset. Berikut dalam tabel mengenai tahapan penelitian sampel penelitian dari 95 populasi hingga diperoleh 26 sampel dengan 5 tahun periode pengamatan sehingga jumlah pengamatannya diperoleh sebanyak 103. Mengenai analisis dan pembahasan disajikan mengenai statistik deskriptif untuk seluruh variabel. Dilakukan uji kesesuaian model, yaitu dilakukan uji Chow, uji Hausman, dan uji LM. Pada uji Chow, model common effect digunakan jika HO diterima dan HA ditolak. Model fixed effect digunakan jika HA diterima dan HO ditolak. Pada uji Hausman, model random effect digunakan jika HO diterima, HA ditolak. Model fixed effect digunakan jika HA diterima dan HO ditolak. Pada uji LM, common effect digunakan jika HO diterima dan HA ditolak. Random effect model digunakan jika HA diterima dan HO ditolak. Berikut adalah hasil pemilihan model pada persamaan struktural 1, yaitu dilakukannya uji Chow dan uji Hausman. Pada uji Chow yang membandingkan antara common effect dan fixed effect diperoleh nilai p-value sebesar 0,000 di bawah 0,05 sehingga model yang terpilih adalah fixed effect. Kemudian dilakukan uji Hausman yang membandingkan antara fixed effect dan random effect diperoleh p-value sebesar 0,0099 di bawah 0,05 sehingga model yang terpilih adalah fixed effect. Sehingga dapat disimpulkan pada persamaan struktur 1 model yang terpilih adalah fixed effect. Selanjutnya adalah hasil pemilihan model pada persamaan struktural 2 yang dilakukan dengan uji Chow, uji Hausman, dan uji LM. Pada uji Chow diperoleh p-value sebesar 0,0000 di bawah 0,05 sehingga fixed effect yang terpilih. Pada uji Hausman diperoleh p-value sebesar 0,0882 sehingga yang terpilih adalah random effect. Pada uji LM yang membandingkan antara common effect dan random effect diperoleh nilai p-value sebesar 0,0000 di bawah 0,05 sehingga model yang terpilih adalah random effect. Sehingga dapat disimpulkan pada persamaan struktural 2, model yang terpilih adalah random effect model.
Berikut adalah uji asumsi klasik persamaan struktural satu, satu uji normalitas. Diperoleh p-value sebesar 0,043833 di bawah 0,05. Dikutip dari Gujarati bahwa pada sampel kecil, uji normalitas sangat diperlukan. Dalam penelitian adalah yang digunakan sampel besar, sehingga uji normalitas bisa diabaikan. Selanjutnya, uji multikolinealitas dilihat dari nilai fifth dan nilai korelasinya. Nilai fifth semua variabel berada di bawah nilai 10 dan nilai korelasi di bawah nilai 0,9. Sehingga dapat dikatakan persamaan struktural satu terbebas dari multikoliniaritas. Selanjutnya ada uji autokorelasi diperoleh nilai p-value sebesar 0,5146 di atas 0,05. Kedastisitas diperoleh p-value sebesar 0,0356. Dikutip dari Gujarati and Porter yang menyatakan bahwa ketika heterokedastisitas terdeteksi disarankan untuk menggunakan metode estimasi seperti White least square atau White robust standard error untuk memperoleh estimasi yang tetap valid. Pada persamaan struktural satu, model yang digunakan atau model yang terpilih adalah fixed effect yang sudah dilakukan dengan GLS, Generalized Least Square, sehingga persamaan tersebut dianggap valid. Uji asumsi klasik pada persamaan struktural 2. Uji normalitas diperoleh nilai p-value sebesar 0,000 di bawah 0,05. Dikutip dari Batagi yang menuliskan bahwa dalam jumlah besar, asumsi normalitas tidak terlalu penting. Kemudian ada uji multikoliniaritas yang dilihat dari nilai fifth dan nilai korelasinya, di mana dalam persamaan ini nilai fifth-nya berada di bawah nilai 10 dan nilai korelasinya berada di bawah nilai 0,9. Sehingga dapat dikatakan persamaan struktural 2 terbebas dari multikoliniaritas. Uji autokorelasi diperoleh nilai p-value sebesar 0,000 di bawah 0,05. Dikutip dari Basuki menyatakan bahwa dalam data panel tidak diwajibkan menggunakan uji autokorelasi karena data panel bersifat cross-section, sedangkan autokorelasi hanya terjadi pada data time series. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas diperoleh p-value sebesar 0,0031 di bawah 0,05. Dikutip dari Batagi bahwa dalam konteks model random effect pendekatan seperti EGLS dengan pembobotan wide cross section digunakan untuk menghasilkan standar error yang robust terhadap heteroskedastisitas sehingga uji statistik tetap valid. Pada persamaan struktural 2, model yang terpilih adalah random effect dengan pendekatan EGLS, sehingga pada persamaan tersebut uji statistik dianggap valid. Berikut adalah regresi data panel persamaan struktural 1 determinan manajemen laba, di mana pada persamaan struktural 1 model yang terpilih adalah model fixed effects dengan full EGLS. Dari regresi tersebut, peroleh persamaan earning management sama dengan min 0,091668 ditambah 0,289304 ROA ditambah 0,093573 KI dikurang 0,028754 DER ditambah 0,113156 inflasi ditambah 0,216438 kurs, di mana diperoleh p-value ROA sebesar 0,0362, p-value KI sebesar 0,3789, p-value DER sebesar 0,2289, p-value inflasi sebesar 0,0002, p-value kurs sebesar 0,0013 dengan nilai adjusted R square sebesar 0,467814 atau sebesar 46,7814%. Dengan F statistik sebesar 4,779889 dan probabilitas sebesar 0,0000. Berikut adalah hasil uji T dan uji F pada persamaan struktural 1.
Koefisien regresi ROA sebesar 0,289304 dengan T hitung 2,123642 di atas T tabel dengan p-value sebesar 0,0362 di bawah 0,05 sehingga hipotesis 1 diterima, yaitu terdapat pengaruh positif profitabilitas terhadap manajemen laba. Kepemilikan institusional memiliki koefisien regresi sebesar 0,083573 dengan T hitung 0,883968 di, di bawah T tabel dengan p-value sebesar 0,3789 di atas 0,05 sehingga hipotesis 2 ditolak, yaitu tidak terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. Koefisien regresi struktur modal atau DER yaitu sebesar min 0,028754 dengan T hitung 1,210556 di bawah T tabel dengan p-value sebesar 0,2289 di atas 0,05 sehingga hipotesis ketiga ditolak, yaitu tidak terdapat pengaruh struktur modal terhadap manajemen laba. Koefisien regresi inflasi sebesar 0,113156 dengan T hitung 3,864376 di atas T tabel dengan p-value sebesar 0,0002 sehingga hipotesis keempat diterima, yaitu terdapat pengaruh positif inflasi terhadap manajemen laba. Koefisien regresi kurs sebesar 0,216438 dengan T hitung 3,307472 di atas T tabel dengan p-value sebesar 0,0013 di bawah 0,05 sehingga hipotesis kelima diterima, yaitu terdapat pengaruh positif kurs terhadap manajemen laba. Hipotesis keenam diterima, yaitu terdapat pengaruh ROA KI, DER, inflasi, kurs secara bersama-sama terhadap manajemen laba yang dapat dilihat dari nilai F hitung yang di atas dari T tabel dan signifikannya sebesar 0,00 di bawah 0,05. Selanjutnya adalah regresi data panel persamaan struktural 2, yaitu implikasi terhadap nilai perusahaan pada model persamaan struktural 2 yang terpilih adalah random effect model dengan pool EGLS. Pada regresi data final dapat dirumuskan Tobin skew sama dengan 0,650898 ditambah 12,345668 ROA ditambah 0,256363 KI ditambah 0,062492 DER dikurang 1,049051 dikur inflasi dikurangin 1,671294 kurs dikurang 0,332574 EM, di mana diperoleh p-value ROA sebesar 0,0000, p-value KI sebesar 0,7232, p-value DER sebesar 0,7815, p-value inflasi sebesar 0,0483, p-value kurs sebesar 0,1593, p-value M sebesar 0,791. Diperoleh adjusted R square sebesar 0,290099 atau sebesar 29,0099% dengan F statistik sebesar 9,7858 dan probabilitasnya sebesar 0,000. Berikut adalah hasil uji T dan uji F persamaan struktural 2. Koefisien regresi ROA sebesar 12,34568 dengan T hitung 7,63408 di atas T tabel dengan p-value sebesar 0,000 di bawah 0,05 sehingga hipotesis ketujuh diterima, yaitu terdapat pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan secara positif. Koefisien regresi kepemilikan institusional sebesar 0,256363 dengan T hitung 0,354973 di bawah T tabel dengan p-value 0,7232 di atas 0,05 sehingga hipotesis 8 ditolak, yaitu tidak terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Koefisien regresi
DER sebesar 0,062492 dengan T hitung sebesar 0,277909 di bawah T tabel dengan P value sebesar 0,7815 di atas 0,05 sehingga hipotesis ke-9 ditolak, yaitu tidak terdapat pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Inflasi berkoefisien regresi min 1,049051 dengan T hitung 1,994345 di atas T tabel dengan P value 0,0483 di bawah 0,05 sehingga hipotesis 10 diterima, yaitu terdapat pengaruh positif inflasi terhadap nilai perusahaan. Kurs berkoefisien regresi min 1,671294 dengan T hitung 1,416042 di bawah T tabel dengan P value 0,1593 di atas 0,05 sehingga hipotesis ke-11 ditolak, yaitu tidak terdapat pengaruh perubahan nilai tukar atau kurs terhadap nilai perusahaan. Earning management berkoefisien regresi min 0,332574 dengan T hitung 0,351172 di bawah T tabel dengan P value 0,7261 di atas 0,05 sehingga hipotesis ke-12 ditolak, yaitu tidak terdapat pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ke-13 diterima, yaitu terdapat pengaruh ROA KI DER inflasi kurs manajemen laba terhadap nilai perusahaan secara bersama-sama dibuktikan dengan nilai F tabel di bawah dari F hitung dengan P value sebesar 0,000 di bawah 0,05. Berikut adalah ringkasan pembahasan determinan manajemen laba dan implikasinya terhadap nilai perusahaan dalam bentuk tabel yang menyajikan nilai koefisien dan nilai signifikan atau tidak signifikan. Selanjutnya, ringkasan hasil penelitian dalam bentuk gambar kerangka pemikiran yang juga menjelaskan berapa nilai koefisiennya dan berapa nilai p-value-nya sehingga uh, hipotesis tersebut signifikan atau tidak signifikan. Pembahasan hasil penelitian yaitu determinan manajemen laba. Satu, profitabilitas terhadap manajemen laba memiliki nilai T hitung di atas dari T tabel dan P-value di bawah 0,05 dengan R koefisien positif sehingga dapat dikatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini membuktikan dari teori manajemen laba bahwa manajemen laba atas kinerja yang sudah ada akan direspon dengan harga saham. Sejalan dengan penelitian Oktasari dan Kalbuana menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Kepemilikan institusional terhadap manajemen laba memiliki T hitung di bawah dari T tabel dengan P value di atas 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Widakdo bahwa kepemilikan institusional yang bersifat sementara lebih dominan, namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk memengaruhi manajer untuk melakukan manipulasi laba. Struktur modal terhadap manajemen laba memiliki nilai T hitung lebih kecil dari T tabel dengan P value di atas 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sejalan dengan penelitian To dan Luati bahwa tidak terdapat pengaruh antara struktur modal dengan manajemen laba. Inflasi terhadap manajemen laba memiliki nilai T hitung di atas dengan T tabel dan P value di bawah dari 0,05 dengan arah koefisien regresi positif. Sehingga dapat dikatakan inflasi berpengaruh positif terhadap manajemen laba, di mana kondisi inflasi dapat mendorong peningkatan biaya operasional serta melemahkan daya beli masyarakat yang akan berpotensi pada penurunan laba. Hasil tersebut berbeda dengan hasil yang dilakukan oleh Silviana yang menuliskan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Nilai tukar terhadap manajemen laba memiliki T hitung lebih besar daripada T tabel dengan P value di bawah 0,05 dengan koefisien arah positif. Sehingga dapat dikatakan perubahan nilai tukar berpengaruh positif terhadap manajemen laba, di mana saat nilai tukar mengalami kenaikan atau disebut dengan terdepresiasi, akan
menyebabkan meningkatnya biaya impor at- seperti bahan baku dan barang modal lainnya, sehingga akan menekan margin keuntungan. Dalam situasi tersebut, mungkin perusahaan, yaitu pihak manajemen, akan mengambil langkah akuntansi tertentu untuk mempertahankan laporan laba. Pembahasan hasil implikasi terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas terhadap nilai perusahaan memiliki T hitung di atas dari T tabel dan P value lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien regresi arah positif, sehingga dapat dikatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sejalan dengan Jihadi dan Kalbuana menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan memiliki nilai T hitung di bawah dari T tabel dengan P value di atas 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil ini tidak sejalan dengan Asmawi dan Tubagus menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Struktur modal terhadap nilai perusahaan memiliki T hitung di bawah dari T tabel dan P value di atas 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sejalan dengan penelitian Amin yang mengatakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Inflasi terhadap nilai perusahaan memiliki nilai T hitung di atas dari T tabel dan P value di bawah 0,05 dengan koefisien positif, sehingga dapat dikatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sejalan dengan temuan Sartika dan Isma bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Lain lagi dengan Natasha dan Sembiring bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Nilai tukar terhadap nilai perusahaan memiliki nilai T hitung di bawah T tabel dengan P value sebesar 0,1593 di atas 0,05, sehingga dikatakan bahwa perubahan nilai tukar tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Manajemen laba terhadap nilai perusahaan memiliki nilai terhitung di bawah dari T tabel dengan P value di atas dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sejalan dengan penelitian Kusuma dan Merta yang menyimpulkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun berbeda dengan Riswandi, Putri dan Priyanto menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Implikasi manajemen laba sebagai variabel intervening digunakannya dengan uji Sobel, di mana T hitung dirumuskan sebagai berikut. Untuk menghitung P-value dipergunakan kalkulator Sobel yang dapat dilihat pada www.danielshopper.com. Berikut adalah hasil dari perhitungan T hitung dan kalkulator Sobel untuk profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan manajemen laba sebagai variabel intervening diperoleh nilai T hitung sebesar 0,3465 dan P-value 0,7286. Untuk kepemilikan nasional diperoleh T hitung sebesar 0,3264 dengan P-value 0,7441. Untuk struktur modal diperoleh T hitung sebesar 0,3373 dengan P-value sebesar 0,7358. Untuk inflasi diperoleh T hitung sebesar 0,3497 dan P value sebesar 0,7265. Dan terakhir adalah perubahan nilai tukar diperoleh T hitung sebesar 0,3492 dan P value sebesar 0,7269. Berikut adalah ringkasan dari uji Sobel, di mana profitabilitas diproyeksikan dengan ROA, nilai T hitungnya di bawah dan nilai T tabel dengan P value-nya di atas dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen laba tidak memediasi pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan sesional memiliki nilai terhitung di bawah dari nilai T tabel dan P value di atas dari 0,05, sehingga dikatakan manajemen laba tidak memediasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Struktur modal yang diproyeksikan dengan DER memiliki nilai T hitung 0,3373 di bawah dari nilai T tabel dengan P
P-value sebesar 0,7359 di atas 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen laba tidak memediasi pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Nah, hitung dari inflasi berada di bawah nilai T-tabel dengan signifikan P-value-nya di atas dari 0,05 sehingga dikatakan manajemen laba tidak memediasi pengaruh inflasi terhadap nilai perusahaan. Yang terakhir, terhitung dari kurs di bawah dari T-tabel dengan P-value di atas 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen laba tidak dapat memediasi pengaruh kurs terhadap nilai perusahaan. Berikut adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu satu, profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Kedua, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Ketiga, struktur modal yang diproyeksikan dengan DER tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Keempat, inflasi berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Kelima, perubahan nilai tukar berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Keenam, terdapat pengaruh profitabilitas kepemilikan institusional, struktur modal, inflasi, dan perubahan nilai tukar secara bersama-sama terhadap manajemen laba. Ketujuh, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kedelapan, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kesembilan, struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Inflasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kesebelas, perubahan nilai tukar tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 12, manajemen laba tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang terakhir, ke-13, yaitu tidak dapat, nomor 13, yaitu terdapat pengaruh profitabilitas, kepemilikan institusional, struktur modal, inflasi, perubahan nilai tukar, dan manajemen laba terhadap nilai perusahaan secara bersama-sama. Implikasi teoritis di mana return on asset menunjukkan seberapa efektif manajemen dalam memanfaatkan aset perusahaan untuk menyejahterakan pemegang sahamnya melalui peningkatan nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori of firm yang menjelaskan bahwa perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan secara optimal dan efisien dari aset yang dimilikinya dianggap mampu menyejahterakan pemegang saham. Dikutip dari Brigham and Houston tahun 2009. Poin 2A, sebagai faktor eksternal, inflasi mendorong peningkatan biaya operasional atau yang dikenakan dengan Fraser Effect, yaitu ketika inflasi meningkat maka biaya operasional cenderung naik, menurut Miskin 2008. Di mana peningkatan biaya operasional akan menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan biaya dan berkontribusi terhadap naiknya harga pokok penjualan. Dan hal tersebut akan mengakibatkan pada menurunnya laba perusahaan dan kondisi ini akan menimbulkan respon negatif dari para investor. 2B, kenaikan inflasi pada sisi yang lain dapat menurunkan daya beli konsumen yang pasti akan mendorong penurunan minat belanja masyarakat terhadap produk suatu perusahaan. Kondisi tersebut akan menurunkan volume penjualan dan akan berdampak pada turunnya laba. Seperti yang dikatakan Menkyu 2007, Samuelson dan Nordos di tahun 2010. Dalam pandangan teori signaling, laporan keuangan yang mencerminkan profitabilitas tinggi memberikan kesan bahwa perusahaan memiliki manajemen yang efektif dan memiliki daya saing yang baik. Sinyal tersebut akan meningkatkan keyakinan investor terhadap potensi dari pertumbuhan perusahaan tersebut dan akan berdampak pada naiknya harga saham dan nilai perusahaan. Menurut Spence tahun 1973. Implikasi manajerial, satu, variabel yang paling memengaruhi manajemen laba adalah profitabilitas dengan nilai koefisien sebesar 0,289304, di mana emiten yang paling sensitif terhadap manajemen laba adalah PT Multi Bintang Indonesia dengan nilai konstanta sebesar 0,115698. Sehingga dapat dikatakan bahwa PT Multi Bintang merupakan emiten yang paling sensitif terhadap profitabilitas dan terhadap manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan kecil dalam profitabilitas yang dalam hal ini yang diproyeksikan dengan return on asset akan mempengaruhi kebijakan strategis dari manajemen perusahaan untuk menjaga reputasi dari perusahaan tersebut di mata investor. Emiten yang menunjukkan tingkat sensitivitas paling rendah terhadap manajemen laba adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur
yang tercermin dari nilai konstanta sebesar 0,008370. Hal ini menyatakan bahwa ICBP merupakan emiten yang memiliki sensitivitas terendah terhadap profitabilitas dan terhadap manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak akan secara reaktif melakukan penyesuaian kebijakan strategis perusahaan atas naik turunnya profit atau laba. Kedua, return on asset memiliki pengaruh dominan terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, manajemen perlu memaksimalkan pemanfaatan aset guna memperoleh laba yang maksimal. Emiten yang paling sensitif terhadap nilai perusahaan adalah PT Sariguna Prima Tirta atau Cleo dengan nilai konstanta sebesar 1,956537 yang menandakan bahwa PT Sariguna merupakan emiten yang paling sensitif terhadap profitabilitas dan juga terhadap nilai perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar akan bereaksi dengan cepat sebagai respon atas perubahan dari profit, baik naik ataupun turun. Sementara itu, emiten dengan tingkat sensitivitas terendah adalah PT Ultra Jaya yang ditunjukkan dengan nilai konstanta sebesar 0,64439. Hal ini menandakan bahwa PT Ultra Jaya merupakan emiten yang memiliki tingkat sensitivitas rendah terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan. Hal ini menandakan bahwa perubahan kecil dalam profitabilitas secara res, tidak akan secara reaktif direspon oleh pasar dalam bentuk harga saham. Ketiga, penurunan nilai adjusted R square dari determinan manajemen laba sebesar 46,7834% menjadi 29,0099% pada implikasi terhadap nilai perusahaan ada dua poin, yaitu poin A, pada persamaan struktural dua variabel yang memengaruhi nilai perusahaan hanya ada dua variabel, yaitu profitabilitas dan inflasi. Sedangkan pada persamaan struktural satu, variabel yang memengaruhi manajemen laba ada tiga, yaitu profitabilitas, inflasi, dan perubahan nilai tukar. Poin B, pada persamaan struktural 2, penambahan variabel manajemen laba sebagai variabel mediasi atau intervening ternyata tidak memengaruhi nilai perusahaan atau Tabinski yang ditunjukkan oleh nilai signifikan sebesar 0,7798. Adapun keterbatasan penelitian, satu, minimnya eksplorasi terhadap teori-teori yang relevan yang sehingga mengakibatkan terbatasnya kedalaman penelitian serta hasil yang diperoleh. Padahal pendalaman teori sangat penting untuk memperluas wawasan keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur, industri konsumsi makanan dan minuman, Bursa Efek Indonesia. Ketiga, periode penelitian yang menjadi acuan hanya sebatas pada rentang waktu 5 tahun, yaitu tahun 2019 sampai 2023. Keempat, penelitian ini masih menggunakan variabel internal dan eksternal yang terbatas dalam mempengaruhi manajemen laba dan nilai perusahaan, di mana variabel internalnya hanya profitabilitas, kepemilikan institusional, dan struktur modal, sementara variabel eksternalnya hanya membahas mengenai inflasi dan perubahan nilai tukar rupiah. Perusahaan satu, profitabilitas yang diukur dengan return on asset terbukti memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba dan terhadap nilai perusahaan, sehingga menandakan bahwa semakin optimalnya aset perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan laba akan berdampak terhadap peningkatan nilai perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk terus mendorong efisiensi operasional. Kedua, inflasi terbukti berpengaruh terhadap praktek manajemen laba maupun nilai perusahaan, sementara fluktuasi nilai tukar juga menunjukkan pengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa faktor makroekonomi juga memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi manajemen laba dan nilai perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk mengadopsi strategi pengelolaan risiko guna mengantisipasi ketidakstabilan inflasi dan nilai tukar. Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu memperluas cakupan penelitian dengan menambah jumlah sampel dan perpanjang periode observasi. Kedua, menggunakan populasi yang berbeda dan jika memungkinkan melakukan perbandingan antar negara dalam sektor industri yang serupa guna memperoleh perspektif yang lebih luas dan mendalam. Ketiga, melihat kontribusi
variabel independen terhadap nilai perusahaan yang masih kecil, yaitu yang sebesar 29%, maka disarankan agar penelitian selanjutnya dapat menggunakan atau menambah variabel lain seperti ukuran perusahaan, likuiditas, rasio aktivitas, atau CSR. Alhamdulillah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kritik, saran, dan masukan dalam penulisan ini, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.